pagi adik-adik. Kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama melalui renungan kesayangan kita Habatus Hidupku bagi Kristus. Yuk sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh belajar bersama-sama firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Berikan kami pengertian pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk yang belum ambil Alkitabnya, kita akan belajar bersama-sama di dalam Maleakhi 1 ayat 1 sampai dengan 5. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Nah, dalam masa sulit, apakah adik-adik meragukan akan kasih Tuhan? Nah, pertanyaan ini juga yang pernah diajukan oleh orang-orang Israel. Nah, ketika itu mereka berkata di ayat kedua, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Nah, mereka bertanya demikian sebagai respon sinis dari pernyataan Allah yang diucapkannya, yaitu aku mengasihi kamu. Nah, di ayat ke-2 ya. Nah, Israel seharusnya menengok ke belakang kepada sejarah mereka dengan melihat berulang kali kasih Tuhan dinyatakan. Tetapi saat itu orang-orang Israel hanya mendengar kebaikan Allah dari cerita turun-temurun. Nah, sementara itu dalam kenyataannya mereka dikalahkan oleh Babel dan sebagian besar dari mereka dibuang. Nah, dalam situasi seperti ini mereka tidak melihat kasih Allah itu. Allah melalui Maleakhi menjawab mereka. Allah membuat perbandingan, yaitu antara Esau dan Yakub. Nah, Esau, si anak sulung yang seharusnya mendapatkan hak kesulungannya dari Ishak. Nah, tetapi Allah malah memilih Yakub, yaitu di ayat ke-2 dan 3. Nah, di sini Allah membuat tanah pusaka Esau menjadi sunyi sepi dan jauh dari berkat, yaitu di ayat ke-3. Nah, namun Allah berjanji mereka akan melihat kasih Allah itu di ayat ke-5. Nah, jangan mengukur kasih Allah hanya dengan situasi aman dan nyaman saat ini. Tapi kita lihat ke belakang pada tindakan kasih Allah melalui pengorbanannya, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, Israel, bangsa ini yang tidak mau mengakui bahwa Allah lah yang telah menyelamatkan
bangsa Israel. Allah telah mengasihi bangsa ini dengan memimpin keluar dari tanah Mesir. Nah, kita belajar pada pagi hari ini bahwa kasih Allah yang Allah berikan kepada umatnya adalah nyata, yaitu melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, anugerahnya yang besar dalam hidup kita. Kita diberikan hak istimewa untuk melayani Sang Raja, memberitakan kabar baiknya kepada dunia. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kasih setia Allah di dalam kehidupan kita sangatlah besar, yaitu Ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya, kita mempunyai Allah yang begitu besar, Allah yang begitu mengasihi kita. Ia yang selalu menolong kita, Ia yang selalu mengasihi kita dalam keadaan apapun. Oleh karenanya, kita berhenti untuk bersungut dan berkata, "Aku tidak dikasihi." Ingat bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kesalahan kita, untuk menyelamatkan kita dari maut. Nah, adik-adik, cerita Alkitab hari ini sampai di sini. Kita mau belajar untuk merespon kasih Allah di dalam kehidupan kita, yaitu melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita Alkitab kita hari ini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sangatlah nyata. Engkau yang telah memberikan Putramu yang tunggal untuk menebus dosa kesalahan kita. Kami bersyukur Tuhan karena melalui pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kesalahan kami semua. Kami ucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan begitu menyayangi kami. Ampuni Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, ke dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati.